Sadarkah Anda bahwa setiap orang termasuk Anda menghasilkan hampir 1 kilogram sampah setiap hari? Sampah yang menggunung ini berasal dari kita sendiri. Setiap makanan yang kita beli, barang kebutuhan sehari-hari hingga sisa makanan terbuang dan menjadi sampah. Untuk sampah plastik, Indonesia berada di urutan ke-11 penghasil sampah plastik terbanyak di dunia pada 2020. Jika tidak dilakukan penanganan serius, jumlah sampah plastik di lingkungan bisa mencapai 12 miliar ton pada 2050. Sampah akan selalu ada dan tidak pernah habis. Timbunan sampah juga diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun sampah bagi sebagian orang bukanlah masalah, tapi sebuah potensi untuk dapat mendulang rupiah. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seberapa besar prospek bisnis dari sampah dan apa yang bisa dilakukan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga lingkungan. Dibuang dan dianggap tidak berguna, sesungguhnya beragam jenis sampah memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian orang. Sampah plastik punya nilai tersendiri dalam bisnis jual beli sampah. Botol minuman memiliki rentang harga Rp1.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Sampah plastik yang nilainya paling rendah pun seperti kantong plastik masih laku Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Plastik ini punya sirkulasi ekonomi yang sangat tinggi kalau kita bisa ngelola dengan baik dan benar. Nah, dan juga kita tahu hulu hilir, hilir hulu. Tahu bagaimana kita cari plastik, bagaimana kita nyortir sesuai dengan jenisnya, terus kita pilah, terus apakah ini plastik bagusnya digiling, apakah ini plastik bagusnya dipres atau dicuci. Nah ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Tidak ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah kemasan makanan dan minuman bisa disulap menjadi produk berkualitas dan bermanfaat. Eka Wati Praitno, ibu rumah tangga dari Jakarta Selatan, sudah mengolah sampah jenis ini sejak 2011. Bersama 9 ibu rumah tangga lain di Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu, Eka mengubah limbah plastik menjadi produk kerajinan. Bang, kita mendapat pinjaman juga dari kelurahan, itu mulai dari 3 juta sampai 5 juta, bahkan 15 juta kita pernah dapat. Nah, yang terakhir ini kita juga dapat pembiayaan dari bank. Nah, dari pembiayaan dari bank itulah kita bisa, ya ada banyak perubahan lah ya. Kayak misalkan yang tadinya nggak punya mesin jahit, jadi kita punya mesin jahit. Yang tadinya kita nggak butuh modal buat otomatis, kalau stok itu kan harus ada modal juga. Selain mengedukasi para ibu di lingkungannya untuk memilah sampah dari rumah, Eka juga menghidupkan perekonomian warga sekitar untuk membuat produk yang inovatif. Produk buatan kelompok ibu rumah tangga ini dibanderol mulai Rp15.000 hingga Rp500.000. Dalam sebulan, Eka memperoleh penghasilan antara 5 juta hingga 15 juta rupiah. Produknya bahkan telah dibawa ke Brunei, Bangladesh, hingga Jepang dan Libya. Tak hanya permasalahan sampah plastik yang harus diselesaikan, tapi juga sampah organik yang memiliki proporsi paling besar dalam timbunan sampah. Ada juga yang melihat peluang bisnis di sini. Arka Irvani mengubah limbah kulit buah menjadi bahan alternatif pengganti kulit hewan dan kulit sintetis sebagai bahan dasar tas, dompet, hingga jam tangan. Limbah sampah yang ia peroleh, khususnya dari para petani, diolah melalui proses sterilisasi dan fermentasi selama lebih dari 1 bulan. Waktu yang singkat jika dibandingkan dengan proses pengolahan kulit kambing yang membutuhkan waktu 2 tahun. Hasilnya adalah bahan dengan kualitas setara kulit yang kokoh dan mampu menahan beban hingga 50 kg. Pertama, kalau kita ngomongin limbah sendiri itu luas banget ya. Misalnya buat sekarang yang kita pakai itu kan limbah dari bukan limbah ya, mungkin hasil produk samping dari kopi gitu, kulitannya. Indonesia sendiri setiap tahunnya yang dari referensi saya yang baca itu sekitar 300.000 ton setiap tahunnya. Dan itu kalau kita ubah jadi misel, jadi kulit, itu
gede banget Mas. Misalnya di dunia sendiri market size-nya itu 414 miliar US dollar. Kalau misalkan target UMKM-nya di Indonesia itu mungkin sekitar 60%, jadi gede banget sebenarnya kalau misalkan kita berhasil ngembangin material yang bisa diserap oleh masyarakat langsung gitu. Bahkan, memulung pun bisa berkembang menjadi bisnis tersendiri. Berawal dari pengumpul sampah kecil-kecilan pada 2005, Daniel Lawrence kini memiliki pabrik daur ulang plastik. Yang memang bisa didaur ulang. Dan kalau yang nggak didaur ulang, coba kita upayakan supaya bisa didaur ulang. Biasanya yang nggak bisa didaur ulang itu bukan secara teknis nggak bisa didaur ulang, secara ekonomi tidak bisa didaur ulang. Karena nilainya tidak ada, nilainya kurang. Orang melihat bahwa, wah ini mentransfer plastik yang sampah menjadi nilai yang sekian. Tapi orang tidak lihat proses pengumpulannya itu manual. Proses cuci, proses pengepakan, proses transportasi sampai ke kita itu cost-nya tinggi sekali. Pemerintah menargetkan 100% sampah bisa dikelola dengan baik dan benar pada 2025. Dengan komposisi 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Potensi pengolahan sampah ini juga berdampak cukup besar bagi pemasukan negara dengan taksiran triliunan rupiah. Itu kurang lebih 21 triliun nilai ekonominya. Itu baru dari sampah kertas saja. Dan saat ini kan kita juga baru bisa supply dari dalam negeri 50-an persen baru. Misalnya masih capital flight tentunya, kita impor scrap kertas luar negeri. Artinya potensi ini sangat besar. Kemudian kalau plastik kita hitung misalnya sekarang kapasitas industri daur ulang kita itu sekitar 2 juta ton per tahun. Kemudian supply dari dalam negeri sekitar 900.000 sampai 1 juta ton per tahun. Ya kalau kita anggap aja harganya 5.000 per ton itu juga sudah 5 triliunan juga kan. Barang-barang yang kita buang dan bertumpuk menjadi gundukan sampah ini ternyata memiliki potensi untuk menambah pundi-pundi rupiah. Jika dikelola dengan baik, sampah bukanlah masalah. Sampah adalah lahan basah bagi pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia. Pernah nggak dapat sama sekali, Mas? Pernah nggak dapat sekali, nggak pernah nggak itu dapat sehari itu anak nggak bisa makan. Di balik timbunan sampah yang berlimpah, ada lebih dari 3,7 juta pemulung yang menggantungkan hidupnya pada sampah. Merekalah yang setiap hari bekerja mengumpulkan sampah kita. Akan tetapi, meski sampah tak pernah berkurang, kehidupan pemulung di masa pandemi menjadi lebih berat. Pendapatan sehari-hari ya 50-60. Karena pandemi ini ya berkurang menjadi aturan 60 menjadi 30, 20 sehari-hari. Karena ini pandemi ini corona jadi harga-harganya ikut turun. Hujan kehujanan, kalau nggak dapat itu susah banget. Sampai saya ngenes, nggak bisa menafkahi anak kalau nggak dapat. Pernah nggak dapat sama sekali, Mas? Pernah nggak dapat sekali, nggak pernah nggak itu dapat sehari itu anak nggak bisa makan. Banyak pemulung seperti Takrim di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang pendapatannya menurun akibat pandemi. Bahkan ada yang sampai 50%.
Pabrik pengolahan yang tutup membuat sampah menumpuk dan belum dapat diolah. Alhasil, harga jual dari pelapak hingga pabrik pun turun karena stok sampah yang berlimpah. Pemulung pada saat pandemik ya, pada pandemik dia sangat signifikan lah, sampai ada yang pendapatnya sampai 7.000, di bawah 10.000. Bagaimana dia bisa memberi susu untuk anak-anaknya atau memberikan jajan untuk anak-anaknya. Nah, di saat sekarang ini memang mulai ada penaikan harga, cuman belum normal 100%, masih di angka pendapatan pemulung tuh 50 sampai 70. Pendapatan yang menurun dan tak cukup untuk menutup biaya kebutuhan hidup membuat pemulung terpaksa meminjam uang kepada pelapak. Sebagian besar pemulung di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat melakukan ini. Uang makan dia per hari itu kan nggak cukup 50.000, apalagi punya anak. Punya anak yang masih istilahnya pengen belajar sekolah apa itu kan nggak cukup uang 50.000 penghasilan dia. Jadi ya nombok bagi kami sebagai lapaknya, artinya itu ngasih pinjaman setiap harinya. Makanya ya istilahnya sampai sekarang tuh banyak catatan di buku, utang per harinya. Jadi satu bulan tuh yang ditulis minusnya kadang-kadang bisa 1.200.000 per bulan. Pandemi juga membuat penghasilan UMKM di sektor pengolahan limbah terkena dampaknya. Pembuat kerajinan dari limbah plastik Ekawati Praitno sebelumnya mengandalkan pendapatan yang diperoleh dari toko. Ketika pandemi, tokonya sepi pengunjung dan berdampak pada penurunan penjualan hingga 50%. Eka tidak dapat mengajukan bantuan modal usaha ke bank karena masih memiliki pinjaman yang belum dilunasi. Terutama kita apa saya nggak dapat, cuma ya ada agak sedih juga. Kenapa? Karena pada saat sebelum pandemi kita nih UKM disuruh kenal perbankan, dimaju-majukan, suruh ya kasarnya boleh minjam gitu kan. Nah di saat kita lagi terpuruk seperti ini, boro-boro buat bayar pinjaman kan gitu. Ini akhirnya kita ya sudahlah, emang itu resiko kita gitu. Pandemi juga berdampak pada usaha Arka Irfani yang produksinya mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Untuk bantuan permodalan, Arka masih memanfaatkan bantuan hibah dari berbagai perlombaan yang diikutinya. Cukup banyak kalau kemarin. Jadi sebenarnya kita ada beberapa deal yang kayak misalnya kita memang perlu bikin site produksi di tempat luar gitu. Tapi karena pandemi ya jadi banyak yang terhalang kan, jadinya itu ke-delay gitu kan, jadinya kita kegeser. Kemudian ada juga masalah misalnya produksi kita perlu ngumpulin limbah, waktu itu sempat sulit nyarinya. Mungkin kayak gitu sih kalau dari kita. Pabrik daur ulang sampah plastik yang cukup besar sekalipun tak luput dari dampak pandemi. Nilai limbah plastik mengalami penurunan hingga 50% karena permintaan barang yang menurun dan stok sampah yang menumpuk. Ya karena harga minyak yang pertama, kemudian demand, karena banyaknya lockdown, akhirnya demand-nya juga berkurang. Ya pasti harga menyesuaikan kemudian dengan situasi yang ada. Nah, ketika harga terlalu turun, ini yang kita selalu dilematis adalah dampaknya ke pemulung. Kalau harga terlalu murah, pemulung dapatnya cuma sekian. Boleh katakan misalnya sekarang ini cuma dapat per kilonya 1.500, pada saat pandemi. Nah, ketika dia harus keluar, kemudian mengumpulkan per kilo 1.500, berapa kilo yang harus dikumpulkan? Sedangkan itu manual, baik pakai gerobak kah, pakai karung, itu kan pasti terbatas. Pemulung hingga pengusaha tidak hanya berkontribusi terhadap pengolahan sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran roda ekonomi nasional.
sebagai tonggak industri daur ulang, mereka masih membutuhkan bantuan bukan saja dari sisi permodalan, tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana untuk dapat mengoptimalkan pengolahan sampah. Khusus ya, unik ya. Jadi kita juga memahami kenapa tidak semua perbankan paham. Makanya yang kita harapkan kemudian adalah perbankan BUMN yang bisa memberikan support terhadap kita. Peluang masih bisa diciptakan dari timbunan sampah yang semakin berlimpah. Bantuan di sektor keuangan menjadi salah satu kebutuhan utama para profesional di bidang sampah. Takrib, pemulung di Bantar Gebang, Bekasi mengatakan belum banyak pekerja sepertinya yang mendapat akses pelayanan keuangan ataupun menerima bantuan dari pemerintah. Ada sih kayaknya kalau di itu mah dibantuin bikin rekening apa-apa itu belum, nggak ada buat pemulung. Palingnya pinjemnya sama bos, kan saya kan ikut bos, jadi ya pinjemnya sama bos itu. Kalau lagi butuh uang buat ini berobat. Hingga masa pemulihan pasca pandemi kelak, sektor UMKM membutuhkan bantuan permodalan untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Kebutuhan lain adalah pendampingan dan konsultasi bisnis, juga alat produksi. UMKM ini saya bilang cukup menantang. Banyak yang harus kami pelajari dan harus kami dalami, tapi yang menjadi poin penting bagi kami untuk memberikan dukungan ke UMKM adalah tentu saja dari usahanya itu sendiri, terutama keberlangsungan usahanya. Kami harus meyakini bahwa sektor yang kami biayai itu memang sustain, dapat berjalan dengan jangka waktu yang cukup panjang, sehingga pembiayaan yang kami berikan ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga kami mengutamakan beberapa sektor yang terbukti di masa pandemi ini memang masih berjalan dengan baik. Begitu banyak pengusaha yang selama ini mengandalkan penyaluran modal dari perbankan untuk memutar roda bisnisnya. Tambahan modal juga memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan kapasitas produksi hingga kenaikan omset. Kalau tidak dibantu dengan perbankan, otomatis laju kita juga berkurang. Karena ya itu tadi, dengan adanya perbankan itu kita menambah omset juga, karena minimal ya naik 30%. Karena yang tadinya misalkan stok kita hanya bisa mampus 10 atau 20 piece, nah dengan adanya perbankan kita modal kita berarti kan stok bahan maupun stok produk bisa lebih banyak. Kalau dari perbankan kita sendiri belum pernah nyoba langsung, tapi ya mungkin yang kita ketahuin juga banyak lah, tapi kita belum pernah nyoba sih. Kita sih sebenarnya mikir ya, jadi kalau misalkan ketika kita memang ada demand yang tinggi gitu, kita memang udah plannya juga memang kalau misalkan perlu pinjam, kita cari modal dari bank. Daniel Lawrence, pemilik perusahaan pengolah limbah, mengatakan usaha yang ia bangun bersama sang kakak ini ditopang permodalan dari perbankan. Tanpa bantuan modal, laju produksi akan terhambat dan berdampak terhadap penurunan pendapatan. Menurut Daniel, daur ulang dan persampahan belum menjadi sektor prioritas untuk dapat menerima bantuan pembiayaan. Khusus ya, unik ya. Jadi kita juga memahami kenapa tidak semua perbankan paham. Makanya yang kita harapkan kemudian adalah perbankan BUMN yang bisa memberikan support
terhadap kita. Ada program-programnya, tapi tidak mencakup khusus untuk industri daur ulang plastik misalnya. Nah, sedangkan daya serap industri daur ulang ini baru sekitar 10-15%. Masih rendah. Ada artinya sekian 90-85% sampah plastik yang belum bisa didaur ulang. Nah, ini menjadi satu peluang bisnis, tapi juga butuh support dari pemerintah. Beberapa sektor usaha informal seperti pengolahan sampah masih mengalami kesulitan saat mengajukan pinjaman. Prosedur yang panjang dan banyaknya pelaku usaha yang belum tersentuh perbankan menjadi penghambat terjadinya penyaluran modal. Perbankan saat ini itu kan dia lebih formal ya sifatnya dan melihat banyak faktor untuk bisa dapatkan modal gitu. Jadi saya pikir ya harusnya diintervensi kalau memang melihat situasi seperti ini. Jangan lagi prosedur perbankan itu yang diutamakan gitu. Tapi ada intervensi dari pemerintah bisa berupa hibah atau pinjaman yang sangat lunak. Sektor daur ulang memang belum banyak dilirik sebagai tempat penyaluran kredit. Masa sulit juga dihadapi perbankan yang harus memilah dengan baik berbagai prospek bisnis dan berhati-hati memutuskan bidang apa yang layak untuk mendapatkan pendanaan. Kalau persyaratan untuk mendapatkan kredit sih sebenarnya mirip ya seperti umumnya gitu ya. Pasti pertama perizinan ya. Perizinan mungkin ada yang dari perizinan simple mungkin seperti domisili begitu ya, atau bahkan yang lebih advance misalnya lebih tertuju. Misalnya dia ada SYUP TDP-nya atau dia ada NIB-nya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang perlu dipersiapkan oleh UMKM. Ya tentunya ini tergantung juga berapa besar sih pengajuannya gitu ya. Semakin besar pengajuannya pasti perizinan harus lebih lengkap. Yang kedua adalah prospek bisnis dan keuangan. Terdapat jurang pemisah yang belum dapat mempertemukan kebutuhan sektor usaha informal dan lembaga keuangan seperti perbankan. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan finansial dan enggan terlibat dengan prosedur panjang untuk memperoleh modal. Pemerintah mencoba menyediakan alternatif pembiayaan lain yang dapat menjadi jalur tengah bagi akses pembiayaan UMKM. Itu kita mulai melibatkan dunia usaha untuk membantu memberikan pinjaman. Tentunya pemerintah nanti juga dalam skema ini akan memberikan insentif ke dunia usaha yang membantukan memberikan pinjaman melalui skema-skema. Nah, kemudian ada juga dari Undang-Undang Cipta Kerja tentunya nanti yang akan dilaksanakan di sini adalah bahwa prospek usaha itu bisa dijadikan agunan. Ini akan sangat membantu tentunya kepada UMKM dalam mengakses pembiayaan. Karena saat ini seperti kita ketahui salah satu problem dari pembiayaan dari UMKM itu adalah mengenai kolateral. Gitu ya. Nah, mereka umumnya tidak punya sertifikat atau namanya dokumentasi mengenai sertifikat dan sebagainya yang cukup baik. Pandemi membuat setiap orang harus peka terhadap segala potensi yang ada untuk menangkap peluang mendulang rupiah. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulai memilah sampah dari rumah. Sampah yang kita hasilkan bisa diubah menjadi uang, bahkan emas dengan menukarnya di bank sampah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan terdapat lebih dari 11.000 bank sampah di Indonesia. Bank sampah juga dapat menjadi alternatif solusi timbunan sampah yang kian menumpuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.